Maksudnya kehilangan ayah udah sedih gitu. Sedih. Nggak mau kehilangan mamanya lagi. Nggak mau. Jadi melakukan ini semua tuh biar deket sama mama. Biar mama. Saya paling bisa jualan selesai, duduk di terus dapat setuju. Kadang-kadang aja besok jualan tisu. Dapat bayar sini jualannya. Udah tisu ibu saya. Nah, sekarang penghasilannya berapa? Berapa sehari? Saya kadang-kadang kalau di sini paling sehari laku 10, 10 kanebo begini. Untungnya berapa? Ini kan satu ini kan 3.500. Kadang-kadang orang saya ngetek aja udah mau beli 15.000 duitnya habis udah kasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemaku. Nah, kan minggu yang lalu kayaknya ya. Minggu lalu tuh kita belum sempat berbagi ya, Buts ya. Iya. Karena biasa lah gitu. Sebenarnya sih masih ada orang yang mau memberikan sedikit daripada rizkinya untuk dibagikan kepada sesama. Ada kan, Buts ya? Ada, banyak. Masih ada banyak lagi gitu ya. Dan kali ini tuh kita akan menyalurkan yang dari Aming. Siapa Aming? Mr. Bong. Mr. Bong. Oke, Ya. Mr. Bong pokoknya kita doakan ya. Semoga Mr. Bong mendapatkan keluasan Amin. rizki. Pokoknya sehat selalu, rizkinya juga panjang gitu ya. Ya. Nah, kan kali biasanya kan Bud sendirian jalan. Aku mau ikut sekarang. Boleh kan? Asik. Boleh kan? Boleh dong. Ayo deh. Ayo, cabut. jangan lama-lama. Awas, kau mau potongnya enggak? Tenang. Jadi sebenarnya nih Bud ya, pengalaman elu tuh selama Ya. berbagi tuh gimana? Ya, banyak yang kita belajar. Jadi kita belajar banyak tentang ya semangat orang. Iya Kita ya. belajar tentang mereka punya pamrih, tidak pantang menyerah. Nah jadi kan kita nih Buds ya, memang harus cari target yang betul-betul itu dia mau kerja. Betul. Bukan yang cuma jual derita, karena kalau jual derita tuh gampang, kadang-kadang orang bersandiwara. Betul. Ya kan? orang yang Nah, punya semangat. betul, kita harus cari nih. Penting mau mencari, berusaha. Betul, karena kalau misalkan dia cuma leha-leha, Betul. dia nangis, semua juga punya penderitaan. Tapi kan yang mau kita bantu adalah mereka yang masih terus gigih, berjuang untuk cari uang Ya. gitu kan. Ya. Tapi bekerja dan berdoa. Kita ada Sama lihat ya. ada yang punya toko, dia jualan. Hah. Kita pengen mau tanya-tanya dia. Oh, oke. Tapi dia jualannya dia punya toko di dada. Apa itu? Ya, dia jualannya di dada. Toko di dada. Bagaimana itu toko di dada? Ya, kita cari nanti kita kasih tunjuk. Kita lihat tadi. Oke. Ayo. Nah, ini. Ayo coba buat, saya coba. Nih. Pak, jualan apa, Pak? Ini toko di dada. Hah? Oh. Kanebo. Oh. Ini Apa lagi? namanya, pokoknya dimaklumin deh tuh, namanya toko di dada tuh istilah orang Manado gitu loh. Nah, TAA, Teh Emas atau Akang panggilannya asli dari mana? Betawi. Oh, orang Betawi Asli. gitu. Umur berapa? 40. 40. Nah, punya Pakai ini, saya mau tanya-tanya biar kita bisa ngobrol. Boleh? Iya, Sini biar aja. kedengaran suaranya Iya. ya. 40 tahun, punya anak, punya istri? Enggak. Enggak, jadi masih lajang? Masih lajang. Nah. Mantap. Nama siapa? Selamat. Rahmat. Rahmat. Ini Angie, saya Mr. Boots. Ya. Nah, Saya jadi bisa gini. tanya-tanya nanti. Kita duduk dulu deh Iya, ya. duduk dong. Sini aja. Tapi nggak ganggu ini kan? Oke. Oke, jadi sekarang kita sama Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ya. Nggak punya anak, belum pernah menikah. Orang tua? Orang tua saya ada ibu, kadang-kadang kalau ibunya pada Sabtu Minggu jual tisu dapat merah. Oh, jadi tinggalnya sama orang tua nih. Kalau ibu kandung, kalau bapak tiri. Oke, tinggalnya daerah mana? Nah, tinggal di Perumpung, di Tenas. Wih, jauh dong. Iya.
Jalannya tiap hari begini? Kalau saya kadang kalau ini saya jualan, kalau lagi pusing jualan, karena jualan. Memang yang menjadi tulang punggung tuh di keluarganya sendirian apa? Kalau saya memponakan doang, yang dua. Saya kalau itu paling buat jajan doang. Oh jadi, dia buat ini, buat ngebiayain ponakannya juga ya berarti ya? Buat jajan sekolah. Oh ya? Oh. Sama yang kecil ya, sama yang 4 tahun. Dia kalau minta harus, sama yang satu lagi nggak mau, sama om saya nurut. Oh ya? Jadi benar bersaudara jadinya? Ya, sedang saya ada cewek 1, laki 1, saya yang pertama. Oh jadi berdua nih? 3 saya. Oh, bertiga? Ya. Bertiga nih, yang duanya? Ya, kalau yang laki ikut emaknya, kalau saya ikut emak, ada saya. Oh, jadi maksudnya yang nyari duit buat makan apa segala macam dari di keluarganya? Ya. Siapa? Kadang-kadang ibu saya jualan di situ merah. Oh, terus kakaknya atau abangnya? Enggak, ada saya jualan juga kanebo dari Alim. Oh, semuanya jual kanebo nih? Nggak ada yang kerja di perusahaan atau apa? Nggak ada. Nggak ada? Saya pernah kerja, saya males, capek di Depok. Kejauhan. Pada warung gua kan suruh pulang habis ongkos doang ntar. Habis Kontrakan, ongkos. bayar kontrakan. Nyesel nggak waktu itu berhenti kerja? Ya, cuma kerja pabrik. Pabrik. Ke pabrik, tapi nggak cukup. Nggak cukup. Saya kalau saya mikir itu ya ibu saya nggak ada bantuin. Jadi saya kan yang benar kan saya doang. Saya duit kasih orang tua jajan. Oh jadi maksudnya gini, Mas Rahmat teh memilih untuk berhenti kerja di situ karena mikir mau nemenin mamanya. Saya udah pesen yang bisa kalau jualan itu nggak boleh. Karena pengen sama-sama ibunya. Iya, kalau bisa jualan sih sekarang udah pulang. Ibu sekarang umur berapa? Saya masih umur 60-an. 60-an lah. Nggak, kenapa kok pengen dekat-dekat ibu terus gitu, pengen? Karena bapak saya udah nggak ada. Pengen jagain ibu. Iya. Pengen Emang dia. kalau misalkan nggak yang jagainnya itu nggak ada yang jagain gitu ya? Kalau paling sama ada saya jaga ponakan doang, lihat atas doang, tidur. Jadi maksudnya karena sayangnya ke mama, jadi mendingan kerja beginian tapi bisa dekat sama ibunya gitu ya? Jadi saya ikut, jadi kalau kenapa kan bisa lihat begini saya. Kalau jadi Sayang saya banget mau. ya, sayang banget sama ibunya. Iya. Nah, kok bisa sayang Itu banget? Enzi, mesti sayang. Ya, makanya kok bisa? Kalau bisa kan kadang jualan sono. Kalau biasa sayuran. Enggak, Mas Rahmat tuh kenapa kok bisa sayang banget gitu sama ibunya sampai nggak mau tinggalin Saya ibunya? nggak mau ibu saya. Hah? Nggak mau. Saya kemarin nama ada saya nggak ngelawan. Paling diem aja udah. Paling jalan, main. Enggak, tapi nggak mau ninggalin mamanya, kenapa? Nggak mau ninggalin ibunya, kenapa? Pasal dari kecil situ, bapak saya udah nggak ada. Saya nggak mau kehilangan lagi. Nggak mau kehilangan lagi. Emang pernah ditinggal dulu? Hah? Pernah ditinggal ibunya dulu? Pernah dulu sekali. Saya lagi kecil, lagi umur kecil, sama adik saya pernah. Ya. Sedih waktu itu, sedih. Sedih, kadang-kadang saya masih darah, misalnya diemin aja. Gara-gara utang, jadi gitu. Saya juga kalau itu, misalnya dibohongin saya nih, saya ada yang bilangin, man itu orang bohong man, dari saya ngalah. Kadang-kadang teman juga kalau jalan main sepi, takut disaingin. Saya paling ya ada saya jalan malam nang lapar dah. Jualan malam. Jadi gini Boots, dia tuh nggak mau ninggalin mamanya karena udah pernah ninggalin mamanya, nggak diurusin gitu ya, maksudnya gitu kan ya? Ingat dulu bisa waktu kecil bapak saya mati gara-gara bapak tiri.
akhirnya hilangin itu. Saya jadi emang kerja, saya ingat kerja mimpi saya ingat itu doang. Ya pikiran, jadi saya kan yang gede, saya udah pesan sama bapak saya, jual pesan anak mobil yang nggak boleh dengan tukang, nggak boleh, bisa ikut yayasan. Jadi udah pernah trauma gitu ninggalin ibu, Iya. ibu nggak keurus ya? Nggak keurus saya dulu, saya tinggal di yayasan aja udah. Nah, sekarang tuh sama ibu tuh berduaan di rumah tuh gimana rasanya? Walaupun mungkin penghasilannya sedikit ya. Ibu rumah kan kan sama-sama ngontrak, mulai bisa soalnya saya ikutin ada saya, jagain ada saya, kata yang bisa sama saya, di sini itu aja mat, dan adanya ya udah, saya kan dengan ada saya yang cewek. Oh, jadi ada ya, jadi maksudnya ingin berbakti sama orang tua ya. Jadi walaupun nggak kerja di pabrik nggak apa-apa, yang penting bisa dapat duit. Deket sama mama. Lagian langsung full ngasih ibu saya. Oh, iya. Gue kerja, hari saya berhenti aja lah, ngecang kalau barang pabrik digini-gituin yang berhenti aja lah. Pas gaji saya keluar aja udah. Memang seberapa berartinya sih ibu buat Mas Rahmat? Sekarang kalau punya duit dapat 200, kadang saya orang nggak tega buat belanjain lagi udah. Orang duitin malah saya udah belanja dulu, ibu saya mikir dulu saya gara teman dia salah, gak mau salahin. Jadi kalau misalkan Mas Rahmat nih, kenapa kok takut banget kehilangan ibunya? Masa orang tua saya yang satu aja udah, kalau ibu saya nggak mau. Udah satu hilang, nggak mau lagi. Maksudnya kehilangan ayah udah sedih gitu. Sedih. Nggak mau kehilangan mamanya lagi. Nggak mau. Jadi melakukan ini semua tuh biar deket sama mama. Biar mama. Saya paling bisa jualan selesai, duduk di terus setuju. Kadang-kadang besok jualan tisu. Udah benar sini jualannya. Udah tisu ibu saya. Nah, sekarang penghasilannya berapa? Berapa kalau jualan sehari? begini? Saya kadang-kadang kalau di sini paling sehari laku 10, 10 kanebo begini. Untungnya berapa? Ini kan satu ini kan 3.500. Kadang-kadang orang saya nggak tega juga mau beli 15.000, duitnya habis, udah kasih aja. So nggak tega, duitnya nggak ada, ya udah saya kasih. Emang pernah pulang nggak bawa duit, pernah nggak? Nggak apa, asal kata ibu saya, asal pulang aja jualan, mau nggak duit asal pulang aja. Ya Allah. Berapa yang ada disyukurin. Iya, syukur. Nggak, berarti maksudnya mamanya, ibunya Mas Rahmat nih nggak pernah maksain juga gitu loh buat jualan begini ya? Ya, nggak pernah, paling saya ibu saya mau jualan, saya ikut, terus saya sono teko baju, besok jualan, besok pagi saya bisa bangun. Coba bangun jam 9 baru bisa bangun. Jadi kayaknya deket banget nih Mas Rahmat tuh sama mamanya, deket banget ya. Deket. Sayang banget gitu. Iya. Saya sayang. Nah berarti kalau misalkan pulang nih laku semua nih, biasanya untungnya berapa? Saya kadang-kadang kalau ini paling untuk kalau satu kebo kalau 20 untuk 70. Oke, 70.000 itu bisa buat makan. Kalau saya buat makan doang habis, beli aku pakai udah. Sehari-harinya begitu. Iya. Kan jalan sono keliling. Nah, jadi sekarang gini nih Mas Rahmat ya. Kan Mas Rahmat tuh deket banget ya sama mamanya. Tahu nggak keinginan mamanya Mas Rahmat tuh? Apa sih keinginannya yang belum tercapai? Sana itu doang, bawa dijanakan kok. Kesana kalau nggak laku, jam malam pulang. Tapi ada nggak kepengenannya seorang ibu nih, misalkan kan saya punya anak nih ya Mas ya. Saya pengen anak saya kalau misalkan dia itu sukses gitu kan, beliin saya atau umrohin saya atau apa, pernah nggak mamanya Mas Rahmat tuh ngucap gitu? Kalau ibu saya yang penting keluarga harus ngumpul. Kumpul dia nggak mau itu kumpul. Ya,
Yang penting kumpul sama-sama, tapi bisa pernah nggak? bareng. Pernah nggak bilang misalkan kayak pasti kan setiap orang tua tuh mau ngelepas anaknya pergi kerja kan pasti ada doanya gitu ya. Doain mana hati man, ya udah ngasih mah pulang. Tapi tahu nggak Mas Rahmat tuh bahwa sesungguhnya seorang ibu tuh pasti akan ngedoain anaknya. Karena kalau bisa permalamnya ibu saya takutan takut apa berantem kenapa ya kalau saya nggak pulang jam 2 jam 3 perhatiin apa takut ada yang ngisengin. Nah jadi kan berarti mamanya Mas Rahmat ini sayang banget nih sama Mas Rahmat ya. Kalau misalkan ada kesempatan Mas Rahmat ini mau membahagiakan ibunya, apa yang akan dibuat? Lalu saya kalau punya duit kasih orang tua saya, udah saya kasih serah orang tua saya. Mat, dia simpan man, dia simpan kalau penting kalau mau digusur. Kalau mau digusur? Ya kan dulu kan udah digusur separuh, yang plus sono di tenas, udah digusur, kemudian disimpan selengin, udah selengin. Jadi mau ngumpulin duit supaya bisa punya tabungan kalau digusur. Ya, buat itu kan bisa pesannya itu doang. Ya, kalau digusur mau tinggal mana man? Buat orang ngasih enggak ada ngasih sono. Nah kalau misalkan hari ini dapat rezeki, Kan ngasih bisa semua. Ya. terus nanti buat Masnya? Paling saya ngambil simpan belanja lagi. Buat modal. Iya buat modal kan bisa udah nggak dapet duit, udah modal beli lagi man. Hari ini tadi sholatnya doanya apa sama Allah? Saya sebelum berangkat baca Bismillah berdoa dulu. Berdoanya apa yang diminta sama Allah? Ya Allah, gimana saya udah rezeki yang halal, kalau mau itu kita jalan. Itu di pas sholat zuhur tadi atau sholat subuh? Subuh karena saya sholat dulu malam-malam. Sholat subuh. Iya, enggak malam. Oh sholat tahajud, mintanya biar dapat rezeki. Iya. Nah kalau Allah ngabulin doanya Mas Rahmat hari ini, Alhamdulillah. perasaannya gimana sama Allah? Hari saya kalau udah rezeki ngasih ibu saya, ngasih adik saya. Berarti Allah ngedengar dan menjabah doanya. Dan mungkin juga itu bukan doanya Mas Rahmat aja. Hari ini saya anak saya nih ada yang kecil, kalau ngaji doa ya, jajan. Jadi maksudnya saya tuh kalau misalkan sekarang ini Allah kabulkan, boleh nggak Mas Rahman habis ini ke masjid, ya kan, sholat, bilang makasih sama Allah karena ternyata doa-doa saya itu udah didengar. Masjid, ya, karena saya lagi di gitu, saya kalau ke bawah atas bawa sarung, sejadah, saya simpan sejadah sarungnya. Iya, karena saya kalau misalkan saya tuh dikabulkan doanya sama Allah tuh pasti saya akan sujud syukur gitu kan, bahwa dari sekian lama kita berdoa, kita memohon sama Allah, kok Allah ngasih gitu. Dan hari ini tuh Allah ngasih rezeki buat Mas Rahman nih dari seorang hamba Allah yang bernama Mister siapa? Mr. B saja. Mister B. Ya. Pernah kepikiran nggak bakal dapat duit hari ini? Enggak, pikiran juga. Pernah kepikiran pernah dapat duit mendadak yang nggak pernah dipikirin? Saya kan jualan, pasti cuma dapat dari jualan. Pernah nggak mikir bahwa hari ini tuh ada orang baik tiba-tiba datang? Karena saya udah dapat itu kata ibu saya, man, kata ibu saya man, kalau itu kasih aja man, kalau orang jadi pindah aja man. Oh. Bisa gitu. Oh, maksudnya Mas Rahman ini diajarin ibunya buat berbuat baik ke orang. Oh, makanya mungkin karena Mas Rahman tuh kadang-kadang juga memberi ke orang, makanya hari ini juga dapat rezeki. Jadi Allah itu kan maha membalas ya Teman Mas. saya nih, teman saya udah ngasih, dia market lagi, ngomongin lagi, kita bikin aja udah. Berarti ini yang diterima hari ini adalah karena keikhlasannya Mas Rahman juga yang selalu memberi kepada orang lain. Dan Allah balaskan. Dulu pernah ingat nggak terakhir kasih berapa ke ponakan?
Saya kadang ngasih 5.000, kadang ngasih 20.000. Udah berarti kasih 5.000. Aula ganti ini berapa kali lipat? Terus Hah? Berarti dari 5.000 yang biasa dikasih keponakan, aula gantikan dengan 500.000 rupiah. Jadi habis ini Mas Rahmat ke masjid, ya. Kalau perlu sekarang sholat sujud kepada Allah, betul. Bahwasannya udah dikasih rizki, ya. Karena kalau jualan begini kan pasti juga nggak dapat segitu. Oke. Nah, hari ini bisa terjadi berulang-ulang ke Mas Rahmat asal Mas Rahmat itu yakin bahwa Allah itu maha mendengar doa. Terima kasih Allah ya, sudah memberikan rezeki hari ini ya. Oke, kalau begitu sahabat Kema, kita sudah menyalurkan ya Mr. Boots ya, apa yang menjadi amanah kita. Kami berharap Mas Rahman itu bisa menerimanya dengan ikhlas dan bisa membagikannya kepada mamanya, Mama, adik, saudara. ya. Dan terus berharap jangan pernah lupa bahwa Allah tuh nggak pernah tidur. Ya. Jadi apapun ya, nah harus betul-betul dijalanin. Jangan bandel lagi, ya kan? Dulu kan mamanya takut pada bandel, ya kan? Oke, udah. Sekarang habis ini langsung ke masjid ya. Nah, sholat nanti mungkin sholat asar ya. Nah, oke, ya. Oke, sahabat Kema. Semangat ya, Rahmat ya. Semangat ya. Nanti Rahmat like, subscribe, and share Kema Entertainment di YouTube ya. Ya. Ada handphone nggak? kenapa nggak bisa, paling minta adik saya. Adik, Oh, ya. udah, kalau gitu nanti minta ya sama adeknya ya. Bilang hari ini saya alhamdulillah dapat rezeki melalui Kema Entertainment. Ya, doakan juga buat Kema Entertainment supaya insya Allah program berbagi ini bisa terus berlanjut. Ya, karena kami ingin membantu meringankan beban orang-orang yang sangat membutuhkan. Tapi bukan orang sembarang orang. Orang yang masih mau berusaha, punya kepedulian, punya semangat, punya kepedulian terhadap orang tuanya, anaknya dan keluarganya. Oke, Mr. Boots ya. Itu tugas kita sudah selesai. Ya, dan jangan lupa di subscribe, like, and share, and comment. Comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.